Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 21. Tema yang akan kita renungkan adalah jangan tawar hati. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Di sini Rasul Paulus meminta pada orang-orang percaya yang ada di Efesus agar tidak tawar hati melihat keadaan Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara, ayat 1. Permintaan Paulus bukan tidak berdasar dan bukan sekedar omong kosong, karena Paulus sendiri sudah mengalami kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya melalui Yesus Kristus, ayat 7 dan 8. Dan bukan hanya Paulus, tetapi mereka sendiri pun sudah menerima kasih karunia dari Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka jangan tawar hati? Di ayat 2-6 Paulus menjabarkan dengan panjang lebar tentang Injil yang telah mereka terima. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyatukan semua orang dalam persekutuan dengan Kristus. Di Efesus pasal 2 ayat 11-22. Artinya bahwa orang percaya memiliki kekuatan besar untuk melawan sikap tawar hati. Paulus katakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 12. Yosua pasal 1 ayat 9b mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebagai seorang pemimpin, Rasul Paulus tidak hanya menasihati dan mengingatkan mereka akan kasih karunia Allah yang telah mereka terima sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, tapi Paulus juga sadar bahwa mereka perlu dukungan doa agar mereka kuat dan tidak tawar hati. Ada 3 permintaan doa Paulus kepada Allah untuk jemaat di Efesus. Pertama, agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka dan iman mereka berakar dan berdasar dalam kasih. Kedua, agar jemaat di Efesus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ketiga, supaya jemaat di Efesus dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 14-19. Semua ini dilakukan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Efesus tidak mengalami tawar hati, karena Paulus sendiri memahami kondisi dan situasi orang-orang yang ada di kota Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawar hati sangat mungkin dapat dialami oleh semua orang, termasuk kita orang percaya bisa saja mengalami yang namanya tawar hati. Dan penyebab tawar hati bisa terjadi akibat penolakan orang-orang di sekitar kita. Bisa karena kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan atau mungkin beban berat yang tanggungnya tidak kunjung berakhir. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi hal-hal seperti itu? Sikap dan keputusan yang akan kita ambil akan menentukan kualitas iman kita pada Yesus. Seberapa besarkah pemahaman kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Jika kita mengalami tawar hati, pandanglah kepada Allah. Paulus mengatakan kasih karunia Allah cukup bagi kita. Tetap percaya kepada Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mempersatukan kita dengan Yesus Kristus dan semua orang dalam anggota tubuhnya. Jika kita mengalami sikap tawar hati, jangan lupa berdoa memohon kekuatan dan hikmat kepada Tuhan agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Jangan coba mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita datang kepada Tuhan yang ada sumber kekuatan dan sumber berkah itu. Mari kita saling mendoakan satu dengan lainnya, karena itulah yang Tuhan mau agar kita dapat bertumbuh dan kuat bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.